Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Permatasari dari kelas A1 Ilmu Hukum NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, terutama di negara Indonesia sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ialah setiap manusia dalam konteks disebut warga atau masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pertanyaannya, bagaimana di Indonesia hari ini? Apakah sudah menerapkan prinsip tersebut? Jawabannya belum. Pasalnya, permasalahan hak-hak perempuan di Indonesia untuk memahami konsep gender harus dibedakan dulu antara gender dengan kata seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Konsep gender, yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan kenyataan sehari-hari yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik bersifat pribadi sehingga boleh diabaikan secara hukum atau biasa disebut diremehkan. Padahal, dari dahulu sampai sekarang, diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan masih mengambil bentuk yang sama, seperti berbagai bentuk penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, pemukulan, penjualan perempuan oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu, serta perlakuan tidak adil lainnya. Sebagai contoh untuk mengetahui bagaimana pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW, di mana sekarang banyak terjadi kekerasan terhadap para TKW. Itu semua disebabkan karena ketidakadilan dari pihak majikannya. Tentang TKW, pada saat ini ada dua masalah, yaitu yang pertama, mereka sering menjadi bulan-bulanan penyiksaan para majikan. Yang kedua, mereka belum diberikan perlindungan dalam bentuk peraturan-peraturan mengenai pekerjaan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pekerja wanita yang ada berpendidikan rendah dan kurang memiliki pengalaman kerja. Karena pendidikannya yang rendah dan masih lugu, sehingga pekerja wanita tidak mendapatkan informasi yang memadai. Dan karena pendidikannya serta kurangnya pengalaman, banyak wanita tidak pernah dipromosikan ke jenjang pekerjaan yang lebih tinggi. Mengenai rasa keadilan perempuan, Budiono mengatakan bahwa rasa keadilan tidak sama bagi setiap orang dan senantiasa relatif sifatnya. Oleh karenanya, rasa keadilan tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara umum. Dan setiap orang memiliki perasaan subjektif yang membedakan adil dan tidak adil. Kekerasan tersebut dapat datang dari kelompok laki-laki dalam berbagai hal. Oleh masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai kelompok yang lebih kuat dan dianggap memiliki kekuasaan lebih atas kelompok perempuan. Tetapi tidak hanya laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan, namun juga negara dan masyarakat yang tidak dapat dikategorikan jenis kelaminnya. Namun kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari pandangan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi. Karenanya, hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Jenis kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik belaka, namun juga pada kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Namun, secara tegas dinyatakan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB menerima deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat suatu definisi internasional tentang dunia internasional terus-menerus mendesak agar konvensi manusia, terutama wanita, dapat dilaksanakan secara lebih efektif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menegakkan HAM. Kekerasan di Indonesia yang tercatat oleh Kekerasan di Indonesia yang tercatat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
perempuan berjumlah 3.169 kasus pada 2001, 5.163 pada 2002, 7.787 kasus pada tahun 2003, 14.020 kasus pada tahun 2004, dan 20.391 kasus pada tahun 2005. Kemungkinan yang mempengaruhi makin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut seperti meningkatnya laporan karena meningkatnya wawasan perempuan korban atas hak-haknya, makin tingginya pemahaman penegakan hukum atas kekerasan terhadap perempuan, dan atau tidak efektifnya KUHP memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan. Sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequality. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Eksistensi pelanggaran hak asasi manusia tentunya menuntut kita untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum-hukum kita, hukum mana yang sesuai dengan rasa keadilan dan hak asasi manusia sebagai perempuan, dan hukum mana yang tidak sesuai. Hal ini menjadi bagian yang amat penting dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisipasi perkembangan hukum yang menjamin dan memberikan penghormatan serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi perempuan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.